banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangkitkan UMKM dengan teknologi digital. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Ibu Ulan dari HR Academy yang memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan juga bertegur sapa bersama teman-teman yang hari ini graduation. Dan selamat, dan saya mendoakan semoga usaha dari bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sukses dan bisa naik kelas seperti semua yang kita harapkan. Perkenalkan, saya Maulana Wiga. Saya adalah Direktur Utama PT Bupak Karya Indonesia. Saat ini kita punya startup yang namanya Bupak Putih, dan saya juga salah satu founder dari social enterprise di Indonesia namanya Peduli Indonesia, serta tadi yang sempat disampaikan oleh Mbak Kania selaku host, saya juga duta petani milenial. Dan juga untuk di saat pandemi ini juga sambil ngurusin usaha kami di bidang startup, saya juga sebagai investor waktu, saya kayak investor di emas, saham, dan juga cryptocurrency. Inilah saat ini yang membuat agenda-agenda saya. Ini rutinitas setiap hari. Terima kasih. Sebelum saya bercerita tentang transformasi digital, bagaimana UMKM naik kelas dengan teknologi digital, saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih yang digalakin bersama tim saat ini. Sekilas biar ibu-ibu, bapak-bapak tahu mungkin apa sih yang sedang kami usahakan. Kenalin perusahaan saya, Bupak Kopi, The Future of Coffee Farmers. Ini adalah masa depan pertanian kopi Indonesia. Jadi startup Bupak Kopi itu startup apa sih? Jadi itu kita fokus nih, Bapak Ibu, kita fokus terhadap pertanian kopi di Indonesia dan juga kesejahteraan petani kopi di Indonesia. Kayak gitu. Dengan apa? Yang pertama, kita punya sekitar 5.000 petani yang ada yang bekerja sama bersama Bupak Kopi di Indonesia. Kita edukasi nih kita edukasi petani-petaninya untuk bisa memperbaiki kualitas dan produktivitas kopinya. Serta kita juga distribusikan, kita beli kopi dari petaninya yang sudah berkualitas, kita distribusikan ke pasar nasional, ke kafe-kafe yang di Jabodetabek, hotel, restoran, dan juga seperti biasanya kita juga ekspor. Kita ekspor kayak bulan kemarin kita ekspor ke Kazakhstan, ada sempat kita ekspor ke beberapa negara lainnya seperti itu. Jadi kita kerjasama sama petani kopi, bagaimana Indonesian Coffee ini go global dan juga go digital. Kayak gitu. Produk dari Bupak Kopi itu kita Indonesian Coffee. Saat ini kita udah ada BSC di beberapa provinsi. BSC itu adalah Bupak Kopi Stock Center. Pertama ada di Gayo, ada di Tengsi Aceh, ada di Temanggung, ada di Pati, ada juga di Pati, Temanggung, dan juga Semarang. Gitu. Dan sekarang kita lagi bangun di Toraja sama di Bali, Kintamani. Kayak gitu. Dan juga kita seperti yang dibilang tadi, kita akan transformasi digital, baik itu website maupun saat ini lagi developing mobile app. Kita punya visi nih Bu, Bapak, kita increase the quality sama quantity production-nya. Bagaimana kualitas dan produktivitas kopi Indonesia itu bisa bersaing di dunia internasional. Kita bisa, targetnya itu kita bisa menjadi nomor 1 dan ngalahin Brazil. Dan juga untuk petaninya akan ada fair trade, di mana harganya kita beli sesuai dengan harga pasar. Kayak gitu. Creating, habis itu kita juga fokus after pandemi COVID-19 ini, kita fokus untuk organic coffee plantation-nya itu, jadi itu kopinya itu bisa organic certificate international. Dan juga bagaimana dunia kopi ini tergabung dengan blockchain, seperti transformasi digital gitu, terintegrasi dengan blockchain untuk supaya buyer tahu nih apa tuh nama itu kopi ini dari mana, petaninya siapa. Dan Bupak Kopi bertujuan untuk membangun stabilitas kopi farming ekosistem di Indonesia. Dan yang paling utama adalah petani kopi di Indonesia itu sejahtera. Ini adalah visi dan misi kita. Kita punya ratusan partner di Indonesia dan juga di 5 negara. Achievement kita udah sebagai startup yang masih muda nih. Pertama seperti teman-teman UMKM, kita udah menang di Asia, kita juara di Asia, di Turki, di US, di Korea. Kita banyak juara di beberapa negara. Seperti sampai tahun 2021. Seperti bulan kemarin kita juga
pameran di Kanada, di Hannover, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Bupah Kopi support SDGs. Yang paling penting itu adalah kami support masa depan yang lebih baik. Yang pertama, menghilangkan kemiskinan di para petani kopi yang ada di Indonesia. Kita bangun nih decent work and economic growth-nya, bagaimana pertanian kopi di Indonesia itu bisa skala nasional dan skala internasional. Serta kita bermitra bersama petani, dengan government, dengan pemerintah, serta juga dengan distributor dalam negeri dan juga internasional. Ini wajah-wajah petani kita kayak gitu. Oke, thank you so much. Itu perkenalan sedikit tentang Bupah Kopi. Yang pertama, kita tahu sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, peran UMKM di Indonesia. Kalau misalnya peran UMKM di Indonesia, sama juga sih Bupah Kopi juga UMKM yang bertransformasi dengan teknologi. Yang pertama adalah, kita tahu kan kalau peranan kita ini penting banget, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Mulai dari kita menyediakan lapangan kerja kepada teman-teman, yaitu kita merupakan ujung tombak di dalam industri nasional. Dan juga kita sebagai pedagang perantara dan juga pengumpul hasil panen petani. Kayak gitu, mau petani, mau industri fashion, segala macamnya. Dan juga kita berkontribusi sangat besar terhadap pajak, kita juga ikut membayar pajak, dan juga peran UMKM ini cukup kuat dalam perekonomian nasional. Habis itu, misalnya kita tahu apa aja sih permasalahan yang dihadapi dari kacamata kami sebagai anak-anak muda nih. Kan kalau bangun bisnis harus jiwa muda terus. Habis itu, pertama, terkadang permasalahan modal, apalagi di pandemi seperti ini. Banyak di saat pandemi seperti ini, toko kita nggak bisa dibuka. Yaitu kita punya toko nggak bisa dibuka, kita punya kedai yang bisa dibuka, kita punya toko di mall nggak bisa dibuka. Dan akhirnya itu modal yang kita miliki itu terus habis. Jadi ini permasalahan modal. Apalagi mungkin kita yang mau mulai bisnis, bahkan kita nggak punya modal. Itu juga salah satu tantangan kita di masa saat ini. Habis itu kita melihat juga UMKM. Bahwasanya para UMKM kita masih penguasaan teknologi dan informasi masih minim. Kayak itu. Yang mana banyak juga yang di daerah-daerah, bahkan di Jakarta pun masih ada bahwasanya teman-teman UMKM yang belum paham akan marketplace, seperti kalau di Indonesia ada Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak. Kalau di luar negeri kalau kita mau jual skala besar bisa jual lewat Alibaba atau lewat Amazon. Itu belum banyak mengetahui informasi dan bertransformasi daripada yang offline seperti toko itu menjadi berada di marketplace. Habis itu terkadang menjadi permasalahannya, tenaga kerja yang dimiliki oleh UMKM ini tidak bisa membantu dalam jangka yang sangat panjang. Jadi tenaga kerja kita kurang terampil, Mas. Kalau misalnya di tukang jadi terus marketing, jadi marketing nggak bisa men-scale up lebih dari penjualan sebelumnya. Kadang masih banyak tenaga kerja kita yang UMKM itu belum terampil kayak gitu. Habis itu akses terhadap pasar. Mungkin kalau misalnya UMKM sebelum COVID-19 itu akses terhadap pasarnya hanya menunggu. Bagaimana menunggu siapa yang datang ke tempat mereka, tapi nggak mau menjemput bola. Baik itu produk-produk UMKM yang seperti produk batik, hasil kerajinan, macamnya, banyak yang menunggu. Tidak mau coba jual di Alibaba atau jual di marketplace Indonesia atau jual di Amazon. Bahkan harganya di luar negeri itu cukup mahal. Dan kebanyakan juga permasalahan kita, inovasi yang dimiliki UMKM itu masih terbatas. Dan ini adalah beberapa permasalahan yang dari kacamata saya yang saya lihat teman-teman UMKM di Indonesia. Maka karena kita melihat saat ini pandemi, apalagi sudah 2 tahun, ini bukan berita baru lagi. Tahun lalu kita seperti PSBB mungkin di Jakarta, kayak di lockdown habis itu sekarang ada PPKM darurat, PPKM level 4 gitu. Dan kita tidak bisa bekerja, atau kita tidak bisa
berjalan seperti apa yang sudah lalu di tahun 2018 atau tahun 2017 yang kita memang bisa menjalankan bisnis UMKM kita seperti biasanya. Tapi apa yang harus kita lihat? We have to see the opportunity. Kita harus bisa melihat peluang. Makanya tuh ada nama konsep baru yang namanya PAP. Pandemi adalah peluang. Kenapa pandemi adalah peluang? Karena kita nggak bisa terus-terusan mindset kita kayak gara-gara pandemi omset gua nurun nih. Gara-gara pandemi perusahaan kita jatuh. Gara-gara pandemi ini, gara-gara pandemi itu. Jadi kita selalu menarik mindset negatif, sesuatu negatif yang membuat mindset kita dan cara pola pikir kita itu stagnan. Jadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita selalu menunggu. Ini tunggu PPKM dulu nih, tunggu PSBB itu atau tunggu apa. Kita nggak bisa menunggu itu. Terkadang kalau misalnya kita selalu menunggu, kita selalu menunggu, kita akan die. Bisnis itu harus bisa bergerak lebih cepat dari apa yang dibayangkan. Gitu, apalagi di startup gitu ya. Kalau misalnya di dunia startup, kita kalau misalnya bisa memiliki 1000 penjualan sehari, kalau misalnya minggu depan bagaimana kalau misalnya 10.000 penjualan sehari. Jadi kayak how to scale up. Makanya apa? Di dalam masa pandemi ini kita bukan lagi menunggu, tapi melihat peluang-peluang. Kan saat ini semua orang mengeluh kayak gitu. Semua orang mengeluh. Misalnya dulu pernah terjadi di awal-awal pandemi. Masker susah dicari. Kesana kesini masker susah dicari. Walaupun sekarang mungkin masker udah gampang. Tapi di awal-awal pandemi masker susah banget dicari. Baik banget teman-teman UMKM kita tuh yang cerdas, yang kayak mereka membuat masker versi mereka sendiri. Gitu. Jadi apa? Jadi mereka melihat opportunity di situ. Rupanya kain-kain perca bisa dijadikan masker. Rupanya ini bisa dijadikan masker. Di saat orang lain mengeluh, disitulah peluang itu ada. Bayangkan kalau misalnya di teman-teman bapak ibu UMKM itu melihat kalau misalnya di dunia investasi. Jadi itu kalau misalnya ada yang namanya pasar modal, kita jual beli saham. Makanya di tahun lalu banyak saham-saham perusahaan besar itu jatuh. Banyak saham-saham perusahaan jatuh. Bahkan dunia cryptocurrency juga jatuh. Kenapa ini adalah peluang? Di saat semua kita memiliki cash waktu itu dan kita membeli saham-saham perusahaan yang memang blue chip atau perusahaan bagus seperti BCA yang harganya seharusnya 33.000 dan harganya waktu itu bisa menyentuh 18.000 atau 19.000. Kalau kita beli, kalau misalnya kita percaya kayak gitu, kita mengambil peluang ini dan membeli saham, berapa uang itu sudah diputar dalam jangka waktu berapa bulan, dalam jangka waktu beberapa bulan gitu. Maka kenaikannya berulang kali lipat seperti BRI Syariah misalnya. Kalau misalnya kita melihat harganya cuma 200 perak dan sekarang harganya ribuan. Itulah adalah peluang-peluang yang kita miss. Karena apa? Karena kita nggak punya kepercayaan. Karena kita nggak pernah melihat opportunity. Begitu juga dalam dunia bisnis. Maka di saat pandemi ini, di saat orang mengeluh, apa yang orang keluhkan itu dengar. Dan itu adalah satu peluang bisnis di saat kita bisa mensupply apa yang mereka butuhkan. Prinsip bisnis itu adalah supply and demand. Apa sih yang dibutuhkan? Supply. Kalau nggak dibutuhkan, ya nggak usah disupply. Apa yang dibutuhkan? Maka itu kenapa konsep PAP ini menjadi konsep yang cukup baru. Gitu. Pandemi adalah peluang. Jadi ya di dalam pandemi ini, saat orang lain mengeluh, jangan ikut mindset yang negatif seperti melihat peluang apa yang ada. Maka itulah kenapa UMKM bisa naik kelas, karena mereka harus bisa menangkap seluruh peluang-peluang yang ada. Maka itulah, jadi itu saat orang semua mengeluh, itu adalah emas yang dicari. Kalau misalnya kita berbicara transformasi digital, kecil bisa teman-teman atau bapak ibu bisa melihat dari dua gambar ini. Dulu kita harus ke Tanah Abang dulu, kita harus ke pasar dulu, nyari baju yang kita inginkan kayak gitu. Nyari ini, bahkan bukan cuma nyari baju, nyari jilbab, nyari ini, nyari itu, nyari celana semuanya. Tapi dengan saat ini udah bertransformasi ke digital, kita cukup duduk diam di dalam rumah,
kita cukup duduk diam dalam rumah, kita udah bisa check outin nih, mau baju yang kayak gini, jilbab ini, celana gini atau apa gitu. Ini adalah bagaimana dunia berubah. Kita jualan, kita udah nggak butuh lagi toko untuk jualan, karena kita buat toko itu tinggal punya HP atau punya laptop ya udah clear. Kita nggak butuh sewa toko yang puluhan juta. Cukup kita ya di rumah kita aja jadi gudang fashionnya, tinggal dipoto-fotoin ya, buka tokonya lewat digital, dan semua setiap hari kerja kita kirim barang kayak gitu. Ini dunia sudah berubah, nggak harus lagi kita berdiri di toko punya karyawan, dan kita sendiri bisa menyelesaikan itu. Begitulah, dan dunia terus berinovasi dan dunia terus change. Kalau para UMKM nggak bisa berubah dan nggak bisa bertransformasi, kita tidak akan bertahan lama dalam dunia yang super cepat. Makanya apa konsepnya? Sekarang konsepnya itu kita jualan ya. Kita udah nggak perlu lagi punya toko, tinggal apa? Ya tinggal foto-foto ini masuk ke kirim lewat upload di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Kalapak atau apa gitu. Mau buka di internasional tinggal Alibaba, ada Amazon. Kita udah bisa go international kayak gitu, walaupun kayak gitu. Jadinya apa yang harus dilakukan? Makanya smart thing saat ini, karena dunia udah berubah seperti itu. Habis itu dulu mungkin untuk ngiklan teman-teman itu susah. Karena apa? Kalau misalnya dulu kita pengen ngiklan di TV, biasanya itu cuma produk-produk besar yang bisa ngiklan di TV. Harus ngeluarin budget puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk bisa mengiklan di TV. Tapi saat ini itu udah nggak ada lagi. Orang udah nggak nonton TV lagi saat ini. Cukup minim orang yang menonton TV. Saat ini apa? Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok, Google. Semua dunia itu ada dalam genggaman kita. Bagaimana kita buat konten yang menarik untuk produk kita, misalnya produk fashion kayak gitu, kita perlihatkan apa tuh namanya keunggulan dan manfaatnya, dibuat dengan kreatif gitu, dan dengan musiknya gitu, dan ada dance-nya. Jadi kayak habis itu langsung konten itu viral di TikTok, di social media. Maka apa? Brand awareness akan cepat didapat. Orang akan tahu, oh itu produk ini. Bahkan kalau misal di TikTok pelajari ada yang namanya Kedas Beauty. Itu bahkan orang, walaupun kita nggak tahu tokonya di mana, orang tahu semua produk kecantikan Kedas Beauty itu cuma dengan TikTok. Kayak gitu. Maka dengan apa? Jadi sekarang biaya marketing itu udah nggak terlalu besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu yang harus iklan di TV, billboard, segala macamnya. Kita cukup dalam genggaman kita. Begitulah digital marketing bisa membuat brand kita bisa dikenal, tapi dengan biaya yang cukup relatif lebih rendah. Kayak gitu. Cerita. Ini adalah website Pak Putri. Terkadang UMKM pengen naik kelas, UMKM pengen... Maaf Mas Riga, 2 menit lagi. Oke, thank you. UMKM pengen naik kelas, UMKM pengen ini. Tapi kita harus punya apa? Kita harus punya website kita sendiri. Ini ibaratnya rumah kita menjelaskan seluruh produk-produk kita di website. Seperti itu. Maka oleh karena itu, UMKM pun setiap kita membuat produk, kita harus menjelaskan produk-produk kita itu lewat website kita. Biar apa? Biar kepercayaan orang terhadap website kita itu, terhadap produk kita itu cukup kuat. Terus di dunia finansial, dulu sekarang kita saat ini semua orang pakai uang kertas dan mungkin dari dulu. Tapi uang kertas itu dimakan inflasi. Bahkan di dunia finansial pun bertransformasi dengan digital, cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum kayak gitu. Jadi dunia finansial itu juga bukan cuma uang kertas aja saat ini diperjualbelikan, tetapi cryptocurrency atau uang digital itu ke depan itu akan menjadi sesuatu yang memukau. Jadinya apa? Transformasi digital ini memang betul-betul harus dilakukan oleh UMKM. Kayak gitu. Nggak usah rumit-rumit dulu deh. Mulai dari jualan offline ke online dulu deh. Dan step-stepnya akan berjalan.
gitu. Mungkin ini yang udah teman-teman tahu, kita harus go digital, inovasi produk terus dilakukan, misalnya makanan hari ini varian coklat, besok green tea, after selalu inovasi produk. Dan jangan lupa untuk mengikuti tren terkini. Saat ini lagi trennya di TikTok kah, jangan pernah ketinggalan tren kayak gitu. Selalu buat produk kita awareness yang tinggi di dalam masyarakat. Dan selalu juga update produknya, hari ini kayak ini, besok kayak itu. So ini adalah beberapa kunci untuk kita terus berinovasi. Digital marketing seperti yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak atau kakek-kakek tadi, dari go online, Facebook ads, endorse, gitu. UMKM adalah salah satu kunci nasional untuk bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Makanya peran-peran Bapak Ibu di setiap daerah, maupun di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, kita yang bisa mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Karena kita yang menggaji orang lain, kita yang membuat ekonomi bekerja, kita yang membuat transaksi, dan itu semua membuat kondisi ekonomi kita membaik. Kondisi ekonomi nasional membaik. Jadi apa? UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional. Seperti itu. Semangat UMKM naik kelas dan kita harus bisa bertransformasi digital bersama-sama. Thank you so much.